Pemirsa, negosiasi antara pihak pemerintah Indonesia dengan para petinggi Apple pada tanggal 7 Januari 2025 terkait proposal investasi 100 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah masih belum disepakati pemerintah. Imbasnya, Apple terancam kehilangan potensi penjualan iPhone 16 di Indonesia yang bisa diproyeksikan sekitar 900 juta US dollar atau sekitar 15 triliun rupiah. Apa kabar Pak? Baik. Oke, kami sudah mengetahui maksud kedatangan Apple di sini. Jadi sekarang apa berita yang mau disampaikan oleh pihak Apple? Saya di sini untuk mengajukan proposal sebesar 100 juta US dollar. Saya harap ini cukup untuk melunasi gap TKDN untuk memasukkan iPhone 16 di Indonesia secara legal. Baik, kami menghargai kenaikan investasinya. Namun, pemerintah tetap berpegang pada prinsip keadilan. Berdasarkan data kami, investasi Apple di Vietnam itu mencapai ratusan triliun. Sementara di sini, pihak Apple masih berkutat pada angka yang minimal. Kami menuntut komitmen yang lebih konkret, seperti pembangunan fasilitas manufaktur atau R&D center yang lebih besar. Baik, kita lanjut, yaitu membicarakan tentang resiko dari pihak Apple jika investasi Apple Series 16 ini tidak memasuki Indonesia atau dilarang melakukan penjualan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis kami, yaitu yang pertama, potensi pendapatan hilang yang cukup besar. Pihak Apple akan kehilangan potensi penjualan kurang lebih sebesar 900 juta US dollar atau 15 triliun rupiah hanya dari pasar Indonesia. Oke. Yang kedua, kehilangan pasar premium. Di Indonesia memiliki 350 juta koneksi seluler aktif. Jika Anda absen, kompetitor Anda itu yang sudah memenuhi TKDN 35% akan mengambil alih porsi pasar premium Anda, yang dimana produk tersebut sudah pasti lebih canggih dan lebih update daripada milik Anda, milik perusahaan Apple. Dan yang terakhir, status ilegal. Kami akan melakukan lebih ketat lagi untuk pemblokiran email. iPhone 16 yang masuk lewat jalur ilegal akan menjadi batu bata yang tak berguna, benda yang tak berguna, dan itu akan menghancurkan reputasi brand Apple di mata konsumen. Dengan hasil analisis kami, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin pihak Apple bisa mempertimbangkan kembali tentang TKDN Anda atau pihak Apple untuk memasukkan investasi tersebut. Jika membicarakan soal kerugian, Indonesia juga menanggung kerugian sama seperti kita. Kerugian yang dialami Indonesia ada beberapa, salah satunya itu penurunan investasi. Jika regulasi Indonesia kaku dan sulit, saya bisa menganalisis dengan analisis saya bahwa Indonesia akan dipandang sebagai pasar yang sulit di dunia dan dunia teknologi. Yang kedua, kehilangan pajak. Berdasarkan data, pelanggaran ini menghilangkan potensi pendapatan pajak, PPh dan PPN dari jutaan unit iPhone 16 yang bisa dijual secara legal di Indonesia. Yang ketiga, ekosistem digital. Penghentian investasi berarti ribuan talenta di Apple Developer Academy kehilangan dukungan teknologi dari teknologi terbarukan. Ya, kami menerima
dari hasil tersebut, hasil analisis pihak Apple. Namun, seperti yang di awal saya bicarakan, pemerintah masih tetap berkomitmen pada prinsip keadilan. Jika semisal Apple 16 kami paksa, kami terima untuk masuk ke Indonesia dengan tidak memenuhi TKDN, maka pasar-pasar teknologi lain akan melakukan protes kepada kami, yang dimana itu nanti merujuk pada ketidakadilan dan akan mengakibatkan perselisihan di antara pemerintah dengan pihak-pihak brand teknologi lainnya. Itu sebabnya kami butuh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, yang dimana pemerintah itu menguntungkan dan pihak Apple itu juga menguntungkan. Berdasarkan kesepakatan terbaru kami meminta Apple menambah nilai investasi hingga 1 miliar US dollar atau setara dengan 16 triliun rupiah untuk periode 2024-2026. Jika pemerintah setuju untuk mengeluarkan sertifikat TKDN segera, kami akan melakukan upaya untuk melunasi sisa komitmen investasi lama. Kami juga akan membangun pusat penelitian dan pembangunan R&D Center yang baru. Kami juga akan menyusun roadmap manufaktur agar komponen lokal bisa masuk ke rantai pasok global Apple. Baik, jika MOU hari ini menandatangani proposal dari pihak Apple, maka kami akan memproses administrasi di sistem informasi industri nasional iPhone 16 bisa legal di Indonesia dalam waktu dekat. Baik, mungkin ini yang terakhir pendapat, semoga bisa dipermudah.